Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat, kita update bareng-bareng gitu kan, dari price-nya Bitcoin udah turun nih ya. Udah turun, kemarin itu sempat di area 110.000, kali ini di area 107.000 ya. Mantap. Oke. Yang penting kalian udah pada taking profit ya bro ya. Yang penting kalian udah pada taking profit. Karena saya nggak bosan-bosan gitu ya untuk ngingetin teman-teman semua, untuk ngingetin buat taking profit gitu ya. Untuk antisipasi ketika ada retrace seperti ini, kita itu punya amunisi gitu untuk serok lagi. Nah, bisa kalian lihat sendiri lah ya, dari sektornya altcoin aja meronta-ronta alias merona-rona seperti ini ya brother ya. Jadi ya memang momentum yang cukup bagus lah untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Untuk DCI memang harga saat ini cukup bagus gitu bro ya. Udah pada koreksi, ingat konteksnya ya. Masuk saat orang lain takut dan keluar saat orang lain berbondong-bondong untuk masuk gitu ya. Dan kali ini karena banyak juga permintaan daripada teman-teman semua untuk dibahaskan tentang Picoin gitu kan, kita akan bahas kembali nih untuk Picoin. Padahal kemarin kan sempat kita kasih tahu tuh ya, area entry terbaik, area TP terbaik udah kita kasih tahu, tapi kita bahas kembali lah. Oke, kita langsung gas aja ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat juga Picoin kan koreksi sekitar 5,73% ya. Oke, kita langsung cek bareng-bareng di sini, brother. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini ya, kita lihat dulu real chartnya sebelum kita masuk ke mana, ke informasi selanjutnya kawan. Nah, di sini kan kita melihat tuh dia koreksi banget. Padahal kita berharap dia itu tertahan di area sini ya. Tapi di area ini bro, di area 4965 itu kejebol, di area 4695 kejebol, berarti kita siap-siap aja ya. Kita bisa ambil posisi bro untuk DCI ya, itu di area sini bro. Di kisaran harga 4026 ya, atau 41 di area tersebut. Atau kalian bisa juga ambil posisi di area 399 itu ya bro ya. Kemungkinan besar kalau menyentuh di area tersebut kepala 4 lah ya, kepala 40. Kalau Picoin itu menyentuh di kepala 40, prospek untuk Picoin untuk recover itu ada. Prospeknya cukup tinggi bro dia untuk recover. Mungkin recover nanti kalau dia bisa sampai di kepala 42.6 gitu kan, atau di kepala 40 pas, dia memiliki potensi untuk recover terlebih dahulu, mungkin sampai di price harga 4757 sampai di harga dia yaitu di kepala 5. Nanti kalian bisa TP di kepala itu ya, di area 47 sama di kepala 5 nanti. Kalau kalian masuk ya di area kepala 0,40 gitu kawan ya. Jadi nanti tetap ya disclaimer dulu sebelum kalian masuk. Kemungkinan besar sih dia masih kuat untuk turun bro ya. Kemungkinan besar dia masih kuat untuk turun. Kalau dia masih kuat untuk turun ya berarti ini hanya fake out aja dia. Hanya fake out aja. Uh, dan dia trennya masih kuat untuk turun gitu ya. Oke, tapi di sini ada beberapa informasi yang menarik nih buat kita bahas juga. Nah, yang menjadi pertanyaan kan apakah CoinPay Network itu berharga atau tidak, atau ya hanya sekedar hype, apa ya bisa dikatakan pump and dump gitu ya bro ya. Jadi mari kita bahas bareng-bareng ya potensi untuk si Picoin. Jadi apakah Picoin itu bernilai saat ini? Nah, pada saat ini harga Picoin kan cenderung di kepala 46, 47 ya, sampai di area 48 kayak gitu ya teman-teman ya. Itu price per tokennya. Nah, meskipun ini merupakan penurunan 3,5% dalam 24 jam terakhir, dan itu mengkhawatirkan bagi banyak pengguna juga dengan volatilitas harga daripada Picoin. Nah, cuman yang perlu kalian ketahui bro ya, dari penurunan price Picoin saat ini itu ada persentase kenaikan dari para miner. Jadi orang-orang yang mining Picoin itu semakin bertambah gitu bro ya. Ada sekitar berapa persen itu penambahannya. Nah, terus di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, kekhawatiran bagi banyak pengguna dengan volatilitas harga daripada Bitcoin yang terus berlanjut, dan juga terbatasnya pilihan untuk apa menjual Bitcoin. Terus di sini calon peluncuran Pi Network Mainnet telah menciptakan hasil yang beragam untuk proposisi nilai Pi Network dari proyek tersebut, dan pengguna dengan tepat mempertanyakan investasi mereka bro. Nah,
Terus di sini harga koin Pi tempat menjual peluncuran mainnet dan nilai masa depan. Nah, apakah koin Pi itu berharga saat ini? Nah, untuk saat ini harga daripada Pi coin itu mengonfirmasi bahwa Pi coin bernilai khususnya di area 0,4 lah, kepala 4, 5, 4, 6, 4, pokoknya kepala 4 something gitu ya. Dengan market cap itu di kepala 3 miliaran something. Nah, dan itu sebenarnya cukup signifikan. Pertanyaan apakah Pi coin itu bernilai? Memiliki jawaban pasti ya, tetapi dengan batasan substansial yang perlu dipahami pengguna saat ini. Volume perdagangan menciptakan atau mencapai di area 91 jutaan dalam 24 jam terakhir, membuktikan minat pasar tetap ada meskipun ada kekhawatiran berkelanjutan tentang di mana menjual Bitcoin secara efektif dan aman gitu ya bro ya. Kalau kita mengacu dari volumenya masih cukup tinggi, berarti ya masih ramai juga lah ya transaksi yang ada di dalam Bitcoin ini. Nah, pasokan yang beredar sebanyak 7,8 miliar token menciptakan tekanan jual yang membuat banyak orang itu bertanya-tanya apakah Bitcoin itu bernilai dalam jangka panjangnya atau hanya akan menjadi debu bayang-bayang gitu kan. Oke. Jadi di mana Anda dapat menjual koin Pi? Jadi kita fokusnya adalah bukan di mana kita menjual, tapi kita fokusnya adalah di mana apakah Bitcoin itu berharga atau tidak ya. Nah, jadi kesimpulannya gini bro ya, nilai masa depan dan prospek investasi cryptocurrency daripada si Bitcoin itu sendiri, yaitu proyek pasar dari Chainly itu menunjukkan bahwa harga Bitcoin dapat mencapai di area 5 dolar. Nah, ini menarik ya. Bitcoin bisa mencapai di area 5 dolar gitu. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja di tahun ini gitu kan. Kalaupun nggak bisa ke area 5 dolar, setidaknya Bitcoin bisa di area 3 dolar udah mantap jiwa ya. Nah, pada tahun 2026. Nah, jadi diprediksikan itu 5 dolar itu menyentuhnya di tahun 2026. Nah, tetapi sangat bergantung pada apakah Bitcoin itu memiliki nilai untuk diadopsi secara luas dan juga untuk persetujuan regulasi. Nilai tukar saat ini kan sebesar 3,7 miliar dolar menunjukkan bahwa ada kepercayaan di pasar, tetapi dengan utilitas yang rendah muncul pertanyaan tentang di mana menjual Bitcoin agar menguntungkan saat ini. Tentunya kalau kita berbicara di mana menjual Bitcoin ya di bursa dong. Nah, bagaimana cara untung? Ya seperti yang saya bilang di awal tadi ya, kita bisa ambil posisi di dasar ya, atau bisa dikatakan di bottomnya. Siapa tahu kepala 4 itu menjadi bottomnya gitu bro ya. Seperti itu. Makanya nanti semisal Bitcoin itu benar-benar menyentuh di kepala 40, kalian jangan all in 100% ya. Saya wanti-wanti kalian jangan all in 100%. Masuk 20 sampai 30% itu udah cukup, bro ya. Nah, untuk jangka panjangnya Bitcoin itu apakah masih bagus atau tidak? Kita akan melihat apakah ada utilitas tambahan atau tidak nanti. Kalau utilitasnya hanya stagnan seperti ini berarti kurang bagus. Tapi nanti kalau ada perkembangan bahwasanya Bitcoin itu memiliki atau menambahkan utilitas baru, nah itu bisa dikatakan layak lah untuk jangka panjang. Semisal nanti dia mengeluarkan smart contract kayak gitu ya bro ya. Terus peluncuran dApps itu banyak banget di mainnetnya Pi Network ya. Ada adopsi tentang blockchainnya gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu pilihan yang cukup bagus untuk jangka panjangnya. Kalau ada smart contractnya bro ya, itu berarti kan nanti akan ada juga token-token berbasis Pi Network ya. Kayak Ethereum, dia kan layer 1. Itu banyak juga kan token-token yang terlahir di jaringan Ethereum. Makanya token Ethereum mampu berkembang. Solana juga sama, BNB juga sama. Nah kalau Pi Network bisa mengikuti jejak tersebut, maka tidak menutup kemungkinan untuk jangka panjangnya bagus ya. Saat ini yang sedang hype yaitu Sui bro ya, kalian bisa disclaimer lagi lah, kita nggak bahas Sui kali ini, tapi saya memberikan gambaran yang sedang berkembang saat ini ada Sui gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.